Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ihat Subilawati, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 3 Batu Tumpang, Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2022 angkatan kedua di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja secara luring pada kelas 5 dengan materi pokok Rasul Allah Idolaku. Kompetensi dasarnya memahami keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja. Ibu doakan kalian semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita itu dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ketua kelas dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaan
Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum belajar dimulai, Ibu mau ngecek kerapihan dulu. Silahkan, barangkali ada sampah, bajunya harus yang rapi. Sudah rapi? Sudah ya, rapi ya, bajunya yang rapi. Di kiri kanan kalian dilihat, barangkali ada sampah, ada kotoran dan sebagainya, dirapikan dulu. Iya, terima kasih. Sudah rapi, sudah siap belajar? Siap. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada hari ini kalian semuanya hadir ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi yang berjudul Rasul Allah idolaku. Ya. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Pelajaran minggu lalu itu pelajaran apa? Pelajaran apa? Bulan Ramadan yang indah. Oh iya, pelajaran minggu lalu adalah bulan Ramadan yang indah. Iya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ke pelajaran Rasul Allah idolaku, materi pokoknya, kompetensi dasarnya memahami kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu mau bertanya lagi, coba siapa idola kalian? Idola kalian siapa? Iya, terus apa lagi? Iya, siapa Neng? Pink. Iya, bagus. Wah, hebat sekali ya idola kalian semuanya. Ada yang Upin Ipin, ada yang artis Korea, ada yang BTS dan sebagainya. Nah, mulai hari ini Ibu sarankan idola kita itu harus seseorang yang memberi tauladan baik kepada kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi pokoknya. Tadi Ibu sudah sebutkan Rasul Allah idolaku. Boleh kalian lihat ke slide ya? Boleh. Tujuan pembelajarannya, perhatikan. Siswa dapat melaksanakan sikap terpuji dari keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Siswa dapat menunjukkan perilaku, sikap jujur dan dari kisah keteladanan Nabi Muhammad sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang baik. Siswa dapat menyajikan paparan mengenai dalil nakli mengidolakan para Rasul Allah dengan tepat. Siswa dapat mendemonstrasikan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik melalui pengamatan video film animasi. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Dan Ibu nanti akan memberi penilaian kepada kalian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan ya. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya pembelajaran hari ini kita akan melalui beberapa tahapan ya, yaitu mengamati, menanya, menanggapi, berdialog, mengomunikasi, dan menyimpulkan pembelajaran yang hari ini kita ajarkan. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya lihat ke slide lagi ya. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Muhammad SAW nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah ya, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad wafat masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Nah anak-anak, coba ibu mau bertanya lagi, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu ada berapa? 25. Coba dinyanyikan, boleh? Hafal ya? Boleh. 1, 2, 3. Hebat sekali anak-anak ibu. Silahkan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Bagus sekali. Ya, jadi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25, yaitu tadi dari mulai Nabi Adam dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya Abdullah bin Abu Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak diwarisi putranya Abdullah, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan karena paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Paham ya? Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kalian boleh dikeluarkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan buku paketnya. Silahkan dibuka halaman 38. Silahkan dibaca. Baiklah anak-anak sekalian, sudah ya membacanya? Iya. Sudah membacanya. Tadi kalian semuanya hebat-hebat ya, sudah hafal nama-nama Rasul yang 25. Rasul itu adalah yang wajib diketahui ada 25. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu siapa Rasul itu? Nabinya terakhir, nabinya umat Islam, nabinya kita, Rasulnya Allah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian Naila. Jadi, Rasul itu adalah nabi terakhir, nabinya kita, nabinya, Rasulnya Rasul Allah. Ya.
Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan menyimak sebuah video. Silahkan kalian melihatnya. Kalau ada yang penting boleh dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran dan kasih sayangnya. Oke, sekarang kita akan lihat video pembelajaran berikut ini. Kita akan menyimak terlebih dahulu sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak kecil. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih muda, Nabi mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi berat timbangan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada majikannya. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi serta mempercayakan jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling berselisih. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sudah sejak lama Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji, terutama sifat jujur ini. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan berdakwah kepada orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengundang semua suku Quraisy dari atas Bukit Safa. Semua suku Quraisy memenuhi undangan beliau. Setelah semua berkumpul, Nabi Muhammad SAW berkata dengan penuh percaya diri, "Apa pendapat kalian jika memberitahu bahwa ada sepasukan kuda mengepung kalian di lembah? Apa kalian percaya kepadaku?" Suku Quraisy itu menjawab dengan kompak, "Benar, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Hal tersebut disampaikan oleh suku Quraisy karena yakin dan percaya akan kejujuran apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga jujur dalam bercanda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa datang seorang perempuan tua menemui Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan masuk surga. Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua." Langsung saja perempuan itu menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali,
mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Seketika itu juga perempuan tua yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga semua yang tua akan dijadikan muda. Nah adik-adik, tadi kalian sudah menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah memperhatikan video pembelajaran yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Di sini yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang laki-laki ya. Beliau adalah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Di antaranya beliau itu memiliki sifat kasih sayang. Beliau itu sangat sayang terhadap keluarganya, terhadap anak yatim, terhadap masyarakat. Juga beliau memiliki sifat terpercaya. Makanya beliau diberi gelar Al-Amin. Dan juga Nabi Muhammad SAW itu peduli terhadap lingkungan. Beliau itu sangat peduli sekali terhadap lingkungan ya. Kita harus meneladaninya, kita harus menirunya. Jangan sampai menebang pohon sembarangan, jangan menghambur-hamburkan air ya. Nah, Nabi Muhammad juga terkenal dengan memiliki sifat kasih sayang terhadap anak yatim. Nah, oleh karena itu kita juga harus menirunya, harus mentauladaninya. Kita juga harus sayang terhadap anak yatim karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menyayangi dan menyantuni anak yatim, maka kelak orang tersebut akan di surganya itu akan berdekatan seperti jari tengah dan jari telunjuk ya. Jadi kita itu kalau ada seseorang yang menyayangi anak yatim, kita nanti dengan Rasulullah SAW itu akan berdekatannya itu tidak ada yang menghalangi, dekat sekali. Ini jari telunjuk dan jari tengah itu sangat dekat ya, tidak ada yang menghalangi di sini ya. Nah, akan seperti itu ya. Oleh karena itu kalian semuanya ibu harapkan harus menyayangi anak yatim sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga menyayangi. Baiklah anak-anakku sekalian, coba sekarang setelah kalian menyimak sebuah video, ada yang bisa menceritakan kembali? Silahkan. Silahkan. dalam bercanda jujur. Iya, bagus sekali. Nabi Muhammad dalam bercanda pun jujur ya. Nabi Muhammad itu tidak ada perkataannya yang tidak jujur, bahkan bercanda pun jujur. Ya, terus Nabi Muhammad peduli terhadap lingkungan, bagus sekali. Boleh tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menceritakan kembali video tadi. Ada lagi? Silakan. Nabi Muhammad jujur rasa kasih sayang terhadap keluarga, peduli lingkungan. Oh iya, Nabi Muhammad sayang terhadap keluarganya ya. Terhadap keluarganya itu siapa? Cucunya, anaknya, dan mantunya, juga terhadap masyarakat. Bagus sekali. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar kelompok ya. Ya. Kita akan berkelompok sebagaimana yang sudah Ibu tunjuk minggu lalu ya. Ini kelompok 1, silakan bergabung. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Ibu bagi LKPD-nya ya. Kelompok 1, silahkan. Kelompok 1. Kelompok 2, silahkan.
kelompok 3 silahkan dikerjakan. Kelompok 4 silahkan. Jadi kalian itu membandingkan apa yang telah kalian lihat di video dan apa yang kalian baca di buku paket. Silahkan dikerjakan. Untuk kelompok 1 paham nah? Paham? Untuk kelompok 1 ini tentang Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya. Silahkan kalian bandingkan antara buku paket dan video tadi. Silahkan. Kelompok 2 silahkan tentang Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang. Silahkan dibandingkan antara buku paket dan video tadi. Untuk kelompok 3 silahkan dikerjakan. Kelompok 4 tentang Nabi Muhammad memiliki sifat peduli terhadap lingkungan. Silahkan dikerjakan antara buku paket yang sudah kalian baca dan video yang sudah kalian lihat tadi. Kelompok 4 ada yang mau bertanya nah? Iya, kelompok 4 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat. Silahkan. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Silahkan. Silahkan dikerjakan. Bagus, kelompok 2. Sudah selesai nah? Iya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, bagus. Kelompok 4 sudah selesai nah? Sudah, bagus sekali. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Ibu mau tunjuk dulu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal jujur, sikap jujur sudah terlihat ketika belum menjadi rasul. Pada usia remaja Nabi sudah berdagang dengan pamannya, tidak pernah melukai timbangan dan menyampaikan keuntungan dan kerugian pada majikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi berkembang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak ada? Ya, lanjutkan saja. Sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Nabi memiliki sifat kasih sayang. Nabi sangat menyayangi keluarganya, anak dan cucunya, anak-anak yatim, dan sayang kepada masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Nabi memiliki sifat peduli terhadap lingkungan. Nabi sangat peduli terhadap lingkungan, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air, tidak menebang pohon sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sebagai rahmat alamin, pembawa kasih sayang bagi alam semesta, yaitu tujuannya untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasar agama yang dibawa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4. Terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, apa yang telah kita baca di buku paket, yang kalian lihat di video, yang sudah kalian dikerjakan dengan kelompok, semuanya tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu patut kita teladani sebagaimana di dalam dalilnya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Kalian ikuti ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iya, bagus sekali. Di sini yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik ya, baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih. Boleh sekarang kalian berhenti dulu sejenak. Lihat ke depan, ikuti ice breaking ya. Boleh berdiri. Boleh ikuti ya. Lihat ke depan.
Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari buku paket, menyimak sebuah video dan berdiskusi, sekarang Ibu mau bertanya, ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran tadi? Ada? Boleh? Silakan. Nabi Muhammad cinta kepada anak yatim, Nabi Muhammad kepada Nabi yaitu Rasul. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Iya. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Nah? Ada? Yang mau menyampaikan lagi? Oh, boleh. Silakan. Kita harus meneladaninya. Sifat Rasulullah memiliki sifat kasih sayang dan peduli terhadap lingkungan. Iya, bagus sekali. Iya, ternyata kalian semuanya sudah pada hafal ya. Sudah pada bisa menyimpulkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kesimpulannya beliau itu memiliki sifat jujur, memiliki sifat kasih sayang, yaitu kasih sayangnya terhadap keluarganya, terhadap anak yatim, dan terhadap masyarakat. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat peduli terhadap lingkungan. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi dengan materi yang hari ini Ibu sampaikan, Ibu sekarang akan menilai penilaian sikap ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, silahkan diisi. Ini tidak terlalu sulit ya, 5 menit juga selesai. Silahkan diisi. Ya, silahkan diisi. Silahkan diisi. Silahkan diisi ya. Sudah selesai ya, silahkan dikumpulkan ke depan. Silahkan. Silahkan kumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Silahkan. Silahkan dikumpulkan. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran tadi, menyimak, menanya, berdialog, berkomunikasi, menyimpulkan, coba kalian ada yang bertanya tidak?
Boleh? Muhammad dalam bercanda pun jujur. Baik, pertanyaan yang bagus. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bercanda pun jujur? Iya, tadi sudah diceritakan ya dalam video pembelajaran. Ada seorang nenek-nenek bertanya ya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah di surga itu ada orang tua? Kata Nabi Muhammad itu sambil bercanda, tidak ada. Nah, si nenek-nenek itu menangis karena tidak akan masuk surga. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di surga memang tidak ada nenek-nenek karena semuanya akan menjadi muda kembali, akan menjadi bidadari-bidadari. Walaupun yang di dunianya sudah tua, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafat nanti itu akan menjadi muda kembali. Paham ya semuanya? Iya, terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran yang akan datang kita akan sama melalui tahapan-tahapan yang seperti ini ya. Dan Ibu akan menyampaikan dulu pembelajaran yang akan datang ya. Pembelajaran yang akan datang itu yaitu mari belajar Al-Quran surah Al-Ma'un ya. Ibu berharap kalian semuanya dapat membaca buku paketnya ya, karena supaya kalian ada gambaran ketika minggu depan belajar lagi sama-sama di sini ya. Paham ya semuanya anak-anak? Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan dirapihkan dulu tempat pensilnya, buku tulisnya, buku paketnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan doa penutup majelis. Silahkan ketua kelas memimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka astagfiruka wa atubu ilaika. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.